warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PLP 1 Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA. Konnichiwa minasan, aku Zahra Hersakani. Konnichiwa, saya Rabianti Dewi Gunawan. Konnichiwa minasan, halo, perkenalkan nama saya Nadisa Siti Syafira. Konnichiwa minasan, perkenalkan nama aku. Konnichiwa, saya Gibran. Minasan, konnichiwa, perkenalkan saya Dita. Hai, dan saya Samadzara Anissa. Saya Samadzara Anissa dan ada rekan saya Nabil Gibran Al-Kausar dan di sebelahnya ada Sarah Khairun Nisa. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA. Kami di sini untuk mewawancarai Ibu untuk tugas PLP 1 kami, Ibu. Mungkin dari profil sekolah ya, Bu. SMA 39 sama dengan sekolah lain yang ada di Jakarta. Ini merupakan salah satu sekolah negeri. Ya, jadi sekarang sekolah negeri di Jakarta itu memiliki kebijakan yang sama yang berasal dari Dinas Pendidikan Profil. Namun demikian, kalau dilihat dari letak geografis, letak SMA 39 itu berada di kawasan Kopassus yang berada di Cijantung. Ada budaya-budaya yang kita serap dari mereka dan kita juga menyesuaikan. Apakah sering itu ada dari anggota gitu Kopassus yang pengen lihat atau belajar bareng atau apa masih pelajaran-pelajaran apa gitu? Ya, jadi memang di sekolah ini sering sekali dari anggota, karena kami berada di lingkungan Kopassus, ya kami selalu berinteraksi, selalu berkomunikasi dan banyak hal. Kalau di SMA 39 ini menggunakan kurikulum apa nih? SMA 39 adalah bukan sekolah penggerak. Dua angkatan yaitu kelas 11 dan kelas 12 masih memakai kurikulum 2013. Kelas 10 itu sudah memakai kurikulum Merdeka. Kalau misalnya dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu kira-kira ada perbedaan yang signifikan? Jelas ada. Kalau intinya di kurikulum Merdeka ini tidak ada yang disebut dengan penjurusan, tetapi adanya peminatan. Di kurikulum Merdeka ini ada yang disebut dengan project. Ya, project itu setiap semester mereka akan membuat satu project yang berkaitan bisa saja dengan tema yang dipilih. Rapot itu ada dua, rapot yang berkaitan dengan pengetahuan atau kognitif dan juga rapot yang berkaitan dengan project yang mereka buat. Nah, itu di kurikulum Merdeka. Ketika seperti itu kan setiap guru harus mengajarkan beda-beda gitu. Ketika di kelas ini jadinya kurikulum 13, sekelas ini iya. Jadi guru kita ini sekarang ada yang mengajar misalkan kelas 11 dan kelas 10. Nah, itu guru ini harus bisa menyesuaikan. Dia mengajar juga di kurikulum Merdeka dan dia mengajar juga dengan kurikulum 2013. Kalau kurikulum Merdeka itu siswa yang milih sendiri untuk mata pelajarannya kan ya? Kira-kira ada nggak sih Bu kayak mata pelajaran yang nggak dipilih sama sekali sama siswa? Sebenarnya bukan mata pelajarannya, tapi bagaimana guru itu selama ini membawakan pelajaran itu. Apakah ada dari guru-guru sini yang buat pelatihan? Pasti, ada ya? Iya, kami juga mengirim guru-guru misalkan dilakukan Dinas Pendidikan, Sudin, atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan kurikulum kurikulum mereka. Ya, Dinas Kementerian pun secara luring ya, secara online melakukan pelatihan-pelatihan yang wajib kepada guru-guru yang terundang. Dari sekolah sendiri bentuk apresiasi kepada siswa-siswa ini yang udah berprestasi itu seperti apa? Tapi apresiasi kami paling tidak kita memberikan sertifikat, kemudian kalau mereka prestasinya itu mereka mau dipakai untuk rekomendasi perguruan tinggi, otomatis dong ya. Yang ketiga itu adalah ketika pada masa-masa upacara kita panggil mereka ke depan, kita umumkan bahwa pada bulan ini, pada minggu ini
telah mencapai prestasi kejuaraan A, kejuaraan B, gitu. Itu kegiatan non akademik kita, eskul kita ada 24. Sudah? Cukup ya? Oke, makasih ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari UHMK Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Saya Rabi Hantika dan ini rekan saya Indri Nurisa ini. Nama saya Amelia Nurdianti. Biasanya di sini saya dipanggil Amelia Sensei atau cukup Sensei saja. Dan di sini saya mengajar sebagai guru bahasa Jepang. Mengajar di SMA Desman Jakarta ini udah lama, Ibu? Semenjak kelas bahasa, bukan kelas bahasa, semenjak pelajaran bahasa Jepang ada di 39, itu sekitar tahun 2006. Sebelumnya Ibu mengajar di kelas berapa aja? Jadi kalau sekarang posisinya saya mengajar kelas 11 dan 12. Kira-kira satu kelas itu isinya ada berapa siswa ya, Sensei? Kalau yang saya ajar sekarang kelas 11 IPS itu jumlahnya 36 per kelas. Kalau yang kelas 12 itu jumlahnya 40, tapi ada juga yang 39. Pembelajaran itu apa aja Bu yang disiapin untuk belajar sebelum persiapan belajar itu? PowerPoint atau berupa video pembelajaran. Selama mengajar itu Ibu mengalami kendala nggak? Kendalanya ya untuk materi sudah lebih saya sederhanakan, tapi mungkin lebih kepada diri anaknya ya, yang mungkin mereka menganggap misalkan ada pelajaran yang lebih sulit nih, lebih diutamakan. Padahal sebetulnya kan bobot belajar atau bobot mata pelajaran sama saja ya. Tapi ada kalanya mereka menganggap pelajaran A lebih penting daripada pelajaran lainnya, seperti itu. Pembelajaran bahasa Jepang, apakah ada praktik atau bagaimana? Praktik pasti ada, karena itu kan berkesinambungan ya antara praktik dengan pengetahuan. Praktiknya sendiri, salah satu contohnya tadi saya lakukan dengan cara kaiwa. Praktiknya belajar shodo gitu kan. Materi asagoham, apa perbedaannya sarapan anak-anak sekolah di Jepang dengan kita gitu kan. Nani yo tabimasu, nani yo nomimasu, asahiro yoru nani yo shimasu gitu kan. Mereka membuat dilakukan secara berkelompok, membuat kyarakuta bento gitu. Jadi bentonya mereka buatkan sesuai dengan karakter yang mereka persiapkan sebelumnya. Ibu setiap ingin mengajar itu apa selalu mempersiapkan RPP gitu? Idealnya begitu, tapi karena ini kan sebetulnya pelajaran berulang ya, karena saya sudah mengajar dari 2006. Ada kalanya sebelum mengajar itu persis sebelum mengajar saya sudah santai, sudah tidak perlu mempersiapkan karena memang alurnya saya sudah tahu dari kemarin-kemarin gitu. Dari kemarin-kemarin itu kapan? Dari awal semester gitu. Ibu sebelumnya kan mengajar kelas 11 dan 12 ya. Itu ada perbedaan dari segi muridnya gitu, karakteristik siswanya kelas 11 sama 12 itu. Ya bandingkan dengan kelas 10 gitu ya. Kelas 10 kan masa-masa adaptasi, masih mencoba sana sini, masih melihat sekeliling. Oh si A begini, si B begini gitu. Kalau kelas 11 itu kan masa-masa dimana mereka sudah punya geng. Kelas 12 mereka jauh lebih serius karena itu saat-saat terakhir mereka kan. Apalagi ditambah kelas 12 itu ada istilah intensif. Kalau dulu kan ada UN ya, intensif UN. Kalau sekarang intensif US ada. Untuk bahasa Jepangnya sendiri itu waktu belajarnya lebih pendek. Kalau cara Ibu mengevaluasi sama diri Ibu itu udah siswa sudah benar itu kayak gitu gimana Bu? Mengevaluasi cara saya gitu ya? Iya. Bisa langsung saya tanya ke anak gitu kan, apakah ada yang tidak paham? Tapi kan kalau itu menurut saya kurang efektif juga. Cara Ibu menyikapi ada murid yang di kelas itu tidak mau mendengarkan gitu gimana? Yang pertama itu saya panggil anaknya secara pribadi. Apa yang menjadi acuan Ibu dalam membuat kayak media pembelajaran? Acuannya salah satunya mengkondisikan dengan fasilitas sekolah. Kalau dari sumber belajar itu dari buku gitu? Pastinya ada bukunya. Saya di sini memakai buku Sakura
Kemudian Nihongo kira-kira Ibu selama mengajar itu ada modul tersendiri gitu? belum, kalau saya bikin sendiri sih belum, cuma mungkin lebih kepada hasil kami guru-guru bahasa Jepang saat melakukan NGMP. Belum mengajar di SMA 39 ini, Ibu mengajar di mana? Saya mengajar privat juga gitu ya, tapi kalau untuk secara instansi pendidikan saya memang di 39. Untuk di private gitu sama di sekolah biasa umum kayak gini, kira-kira ada perbedaan gitu nggak Bu dari karakteristik siswanya gitu? Kalau yang privat itu kan kondisinya memang anak yang butuh ya, dan butuhnya memang butuh kita, butuh ilmu kita. Tapi kalau di sekolah kan ada rasa-rasa saya harus belajar karena memang ya mau tidak mau harus belajar ya, di sekolah dapatnya ini gitu. Mungkin apakah di sekolah ini ada ekskul bahasa Jepang? Ada ekskul bahasa Jepang namanya Kurohanabi. Apa Ibu untuk siswa-siswi yang belajar bahasa Jepang? Saya harapkan mereka mencintai Jepang itu bukan hanya sekedar mengenal anime atau mangganya saja gitu ya. Mereka juga mengenal entah itu bahasanya, apa sih filosofinya Jepang itu, keingintahuan, ketertarikan yang sama terhadap bahasanya, budayanya, dan etikanya. Sekian pertanyaan dari saya dan Mary. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Kak. Kenalkan saya Dita dan rekan saya Nadisa. Di sini ingin mewawancarai untuk kebutuhan tugas PLP. Sebelumnya kakaknya boleh perkenalan dulu. Saya Muhammad Eka Zerin, bisa dipanggil Eka. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS 99 dari bulan September 2020. Apa sih motivasi kakak itu sebagai ketua OSIS? Kalau ditanya motivasi, sebenarnya karena kondisi siswa SMA 39 yang agak menurun akhir-akhir ini, itu sih menjadi motivasi saya untuk membenahi entah itu dari kedisiplinan atau dari siswa-siswa SMA 39. Berarti di OSIS itu kan pasti punya program kerja ya? Penyusunan program kerja itu apakah ada perencanaan administrasinya nggak? Ada tentunya ya, pastinya ada. Dimulai kalau kita itu sebelum melaksanakan program kerja biasanya kita mengajukan konsep bentuk Word, kita ajukan kalau misalkan sudah di ACC pembuatan proposal, padahal kita menjalankan program kerja tersebut. Pokoknya yang penting kalau di awal itu konsep sama proposal. Di OSIS SMA 39 ini program kerjanya tuh ada berapa banyak? Program kerjanya dari setahun masa jabat kita itu kurang lebih ada 20. Menentukan program kerja, apakah kalian membuat program kerja sesuai dengan keinginan serta kebutuhan siswa dan siswi lainnya? Kalau untuk program kerja, biasanya program kerja itu sudah turun-menurun, jadi tahunan program kerjanya itu. Kira-kira dari semua program kerja itu ada nggak sih satu program kerja tuh yang unggul banget gitu, yang terlihat banget gitu? Kita punya program kerja, kalau untuk OSIS pribadi itu punya namanya event Cikampek atau Cijantung Abis Expo. Itu benar-benar program kerjanya OSIS, program kerja eksternal juga. Pasti juga di setiap program kerja itu kan kayak ada kendalanya atau ada masalahnya gitu. Gimana sih cara kalian tuh mengatasi masalah itu gitu, kendala itu gitu? Kendalanya mungkin lebih dari guru ya, karena kalau misalnya kita udah mengajukan konsep, pembina OSIS kita sudah setuju, tapi kadang ada beberapa kesiswaan yang nggak setuju. Untuk mempersiapkan program kerjanya kan pasti ada rapat rutin gitu. Biasanya dilaksanakan berapa kali? Jadi 2 kali sih kurang lebih. Tapi kalau untuk rapat internal dari badan pengurus harian itu mungkin lebih sering gitu. Setelah melaksanakan program kerja itu kan pasti ada evaluasi. Biasanya dilaksanakan berapa kali? Setelah acara selesai kita langsung adakan evaluasi. Boleh disebutin nggak ada proker apa aja? Mulai dari unggulan dulu yang tadi, yang Cikampek itu unggulan untuk membantu kakak-kakak kelas 12 untuk bisa menentukan dan melihat kampus-kampus yang akan mereka selanjutnya. Terus namanya gado-gado yang tadi saya bilang itu, gado-gado ini acara pensi dan tujuannya itu untuk lebih mengenalkan budaya Indonesia. Menjadi ketua OSIS itu berapa lama sih jabatannya? 11 bulan. Mohon maaf bila bahasa kami kurang baik, kurang baku juga. Kita mohon maaf juga mengganggu waktu kelasnya, waktu pembelajarannya. Jadi terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Terima kasih ya.